Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Zia Sania di mata kuliah Psikologi Perkembangan. Kali ini saya akan membahas materi tentang perkembangan fisik dari usia bayi hingga usia lanjut. Perkembangan adalah perubahan kecakapan kematangan fisik, emosi, dan pikiran menjadi dewasa. Lalu, apa itu perkembangan fisik? Perkembangan fisik adalah perkembangan yang berkaitan dengan tinggi dan berat serta bentuk tubuh dan juga perkembangan otak. Nah, pada slide ini ada beberapa pembagian umur dari masa bayi hingga usia lanjut. Bayi balita dari usia 0 sampai 4 tahun, anak-anak dari 5 sampai 10 tahun, remaja dari usia 11 sampai 18 tahun, dewasa dari 19 hingga 59 tahun, dan usia lanjut untuk 60 tahun ke atas. Yang pertama adalah perkembangan fisik bayi balita dari usia 0 sampai 4 tahun. Pada masa ini, perkembangan fisik mengalami kecepatan yang sangat luar biasa, paling cepat dibandingkan usia selanjutnya. Perkembangan motorik seperti tengkurap, merangkak, duduk, berdiri, berjalan, dan berlari. Selanjutnya adalah perkembangan komunikasi. Mempelajari komunikasi sosial, bayi yang baru lahir telah siap melaksanakan kontak sosial dengan lingkungannya. Komunikasi responsif dari orang dewasa akan mendorong dan memperluas respon verbal dan nonverbal bayi. Selanjutnya ada perkembangan mengeksplor benda-benda sekitar. Sangat aktif mengeksplor benda-benda yang ada di sekitarnya. Ia memiliki kekuatan observasi yang tajam dan keinginan belajar luar biasa. Eksplor yang dilakukan anak terhadap benda apa saja yang dia temui merupakan proses belajar yang sangat efektif. Motivasi belajar anak pada usia tersebut menempati grafik tertinggi dibanding sepanjang usianya bila tidak ada hambatan dari lingkungan. Selanjutnya juga ada mengembangkan kemampuan berbicara dan emosi anak. Diawali dengan berceloteh, kemudian 1-2 kata dan kalimat yang belum jelas maknanya, anak terus belajar dan berkomunikasi, memahami pembicaraan orang lain, dan belajar mengungkapkan isi hati dan pikiran. Mulai belajar mengembangkan emosi. Perkembangan emosi anak didasarkan pada bagaimana lingkungan memperlakukan dia, sebab emosi bukan ditentukan oleh bawaan, namun lebih banyak pada lingkungan. Selanjutnya ada aktif dalam melakukan suatu hal, artinya di sini anak akan aktif melakukan berbagai kegiatan. Hal itu bermanfaat untuk mengembangkan otot-otot kecil maupun besar, contohnya seperti manjat dan melompat. Selanjutnya ada perkembangan kognitif, daya pikir yang sangat pesat. Selanjutnya adalah perkembangan fisik anak-anak dari usia 5 sampai 10 tahun. Yang pertama mulai berpikir dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan, rasa ingin tahu dan keinginan besar. Yang ketiga mengenal baik dan buruk. Yang keempat emosi masih berubah-ubah. Pertumbuhan pada usia ini mulai melambat tapi konsisten. Konsisten maksudnya terjadi sedikit demi sedikit, tidak terjadi secara langsung atau jangka besar. Mereka menjadi lebih lelah karena duduk dalam waktu lama dibandingkan dengan berlari, melompat, atau bersepeda. Maksudnya mereka mengalami cepat lelah dibandingkan ia melakukan aktivitas seperti berlari, melompat, dan lain sebagainya. Lebih suka diajak beraktivitas daripada duduk berjam-jam. Selanjutnya, biasanya perkembangan anak perempuan cenderung lebih cepat dibanding dengan laki-laki, ditandai dengan mereka mengalami pubertas lebih cepat daripada anak laki-laki. Maksudnya di sini, di saat mereka usia 10 sampai 11 tahun, pada perempuan sudah mengalami menstruasi. Namun laki-laki biasanya kebanyakan mengalami mimpi basah sekitar usia 13 tahun ke atas. Jadi, biasanya perempuan lebih cepat mengalami dewasa daripada laki-laki karena ia lebih cepat mengalami pubertas sehingga terjadi perubahan hormon dan mempengaruhi semuanya, tidak hanya fisik saja tetapi juga cara mereka berpikir, emosi yang dirasakan dan sebagainya. Dan anak perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, namun saat SMP disalib laki-laki, maka anak laki-laki lebih tinggi daripada anak perempuan.
Selanjutnya ada perkembangan fisik remaja dari usia 11 sampai 18 tahun. Mereka mengalami pubertas, mengalami perubahan fisik dan emosional, serta pertumbuhan fisik sangat cepat. Bisa dilihat pada slide, ada perubahan fisik dan psikis saat pubertas bagi laki-laki dan perempuan. Diawali dengan pubertas, proses di mana individu matang secara seksual dan memiliki kemampuan untuk reproduksi. Tanda-tanda seks primer yakni berhubungan langsung dengan organ seks seperti haid dan mimpi basah, serta menarche dan spermate. Perempuan ditandai dengan menstruasi, di mana ia sudah mampu menghasilkan sel telur, sedangkan laki-laki mengalami mimpi basah dan ia sudah mampu menghasilkan sperma. Haid dan mimpi basah berhubungan dengan organ vital. Selanjutnya terdapat tanda-tanda seks sekunder pada remaja. Pada remaja laki-laki terjadi perubahan suara, tumbuhnya jakun, penis dan buah zakar bertambah besar, terjadinya ereksi dan ejakulasi, badan berotot, tumbuhnya kumis, jambang dan rambut di sekitar kemaluan dan ketiak. Pada remaja perempuan terjadi payudara membesar, pinggul melebar, dan tumbuhnya rambut di ketiak dan sekitar kemaluan. Terdapat juga isu kesehatan pada remaja, yaitu kebutuhan tidur, obesitas, self-image atau gangguan makan, nafsa, atau narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, kematian, serta kecelakaan. Selanjutnya terdapat perkembangan fisik di usia dewasa dimulai dari 19 tahun hingga 40-50 tahun. Dalam perkembangan ini, pertumbuhan fisiknya sudah maksimal, sudah memiliki kematangan berpikir dan emosional. Dewasa awal merupakan puncak kesehatan, kekuatan, energi, pertahanan, serta fungsi sensoris dan motoris. Faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan adalah diet dan nutrisi, olahraga, tidur, serta obat-obatan. Usia ini adalah usia yang produktif, tambahan dari faktor banyak penyakit menular, seksual, dan isu kesuburan. Lalu pada usia dewasa madya, perubahan fungsi sensorisnya adalah masalah penglihatan atau rabun dekat, pendengaran, kepekaan terhadap rasa dan bau menurun, kepekaan terhadap perabaan menghilang di usia 45 dan terhadap rasa sakit setelah usia 50. Namun, fungsi protektif terhadap rasa sakit berkurang sehingga walaupun tidak terlalu sakit, toleransi terhadap rasa sakit berkurang. Selanjutnya ada perubahan fisik psikomotorik. Tugas yang membutuhkan kecepatan, menentukan respon dan keterampilan motorik yang kompleks. Menurun banyak, namun tidak selalu berarti terjadi penurunan kemampuan. Contoh, mengemudikan mobil lebih handal dibandingkan usia 20 tahunan. Selanjutnya ada knowledge based on experience. Selanjutnya terdapat juga fungsi seksual dan reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Yang pertama adalah vagina menjadi kering, infeksi vagina, dan urinary dysfunction karena jaringan tubuh mengkerut. Selanjutnya ada menopause, berhentinya menstruasi, dan kemampuan untuk ovulasi. Dan perimenopause atau periode beberapa tahun saat wanita mengalami perubahan fisiologis yang berakhir dengan menopause. Yang terakhir adalah sexual dysfunction, yaitu gangguan dalam hal hasrat ataupun respon seksual secara menetap. Selanjutnya terdapat fungsi seksual dan reproduksi pada kaum pria. Yang pertama adalah setelah usia 60, mereka akan mengalami testosteron menurun dan ada penurunan kepada tulang dan massa otot. Juga terjadi perubahan emosional dan psikologis karena berkurangnya sistem reproduksi dan sistem tubuh lainnya. Selanjutnya, pembahasan terakhir adalah perkembangan fisik di usia lanjut atau 65 tahun ke atas. Yang pertama, penurunan sistem tubuh, sistem pencernaan, pernafasan, sistem rangka, dan lainnya biasanya menimbulkan beberapa penyakit kronis. Ada juga penurunan fungsi otak. Setelah usia 30 tahun, otak mulai kehilangan berat, dan di saat usia 90, berat berkurang 10%, mempengaruhi koordinasi tubuh dan kognisi. Selanjutnya ada penurunan fungsi sensorik dan motorik. Penglihatan mata menjadi katarak, pandangan tidak fokus, sensitif terhadap cahaya, dan glukoma. Selanjutnya ada kemampuan
penciuman dan perasa menjadi berkurang. Fungsi seksual menurun namun dapat dijaga dengan melakukan secara reguler. Dan yang terakhir adalah artritis, gangguan yang dapat mempengaruhi persendian tulang, mengakibatkan rasa sakit dan sulit bergerak. Dan yang terakhir adalah aktivitas fisik terhadap kesehatan, yaitu olahraga seperti jalan, jogging, bersepeda sangat baik untuk kesehatan orang lanjut usia. Biasanya tidak dapat makan dengan baik karena masalah pada gigi, berkurangnya sensitivitas indera penciuman dan rasa, kesulitan menyiapkan makanan dengan baik, kesulitan kondisi ekonomi. Baik, itu pembahasan saya tentang perkembangan fisik kali ini. Saya akhiri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi teman-teman.